Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa pemirsa Dharma TV yang ada di rumah. Berjumpa kembali bersama dengan saya Anti Arjanti dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai yang akan menyapa Anda selama 1 jam ke depan, pemirsa. Dan pemirsa, pada kali ini saya telah bersama dengan Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya dari SMK Negeri 2 Kota Batu ya. Saya bersama dengan Ibu Neni Rukmiati SPM AGR. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selaku wabarakatuh. guru produktif agribisnis tanaman di Betul. SMK Negeri 2 Kota Batu. Betul. Dan saya masih bersama lagi dan lagi Selalu mendampingi. yang selalu mendampinginya, selalu setia mendampingi saya. Ini ada Bapak Bambang Triyono. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih di profesi yang sama, Kepala Program Agribisnis Tanaman dari SMK Negeri 2 Kota Batu ya. Iya. Baik, kali ini kita ada di ruangan mana nih Bapak Ibu sekalian? Ini di ruangan perpustakaan Semakanda, di mana untuk ruangan perpustakaan Semakanda itu sudah menerapkan smart library, kemudian biasa. digital library. Luar Seperti biasa itu. ya. Baik, tapi sayangnya kita nggak bahas perpustakaan ya. Iya, Kita bahas betul. yang lain Ibu-ibu Oke. Bapak Ya, sekalian. siap. Ya, siap. Kita bahas tentang pendekatan bertani bagi generasi milenial ya. Saya mau sedikit improvisasi ini pemirsa ya, bahwa beberapa dekade yang lalu pemirsa, sekitar 20 tahun ke belakang, banyak sekali nih ternyata generasi muda yang enggan untuk bertani. Banyak para petani mengeluh karena sawah ladangnya tidak ada anak turunnya yang sudi meneruskan profesi orang tuanya yang kehidupannya sebagai bertani. Nah, lalu apa sih sebenarnya yang membuat generasi milenial saat ini mau dan suka terhadap dunia pertanian seperti yang saat ini ada di SMK Negeri 2 Kota Batu? Saat ini saya mau langsung berbincang saja dengan Bapak Ibu sekalian. Ya udah siap ya Bapak Ibu sekalian? Siap. Insya Allah siap. Baik, kita akan membahas topik pendekatan bertani bagi generasi milenial. Oke, saya mau bertanya ke siapa terlebih dahulu ini ya? Ke Ibu Neni dulu ya, Bu Iya. Neni ya. Bu Neni, di SMK 2 Batu ini ada berapa sih Bu jurusannya dan sejak tahun berapa ada jurusan pertanian? Kebetulan di SMK Negeri 2 Batu itu ada 3 program keahlian, 4 Iya. jurusan. Ya. Yang pertama itu adalah jurusan agribisnis tanaman. Iya. Program keahliannya adalah agribisnis tanaman, kemudian kompetensi keahliannya adalah agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Kemudian yang kedua itu adalah APHP, agribisnis pengolahan hasil pertanian. Kemudian yang ketiga itu adalah teknik kimia yang terdiri dari 2 jurusan, yaitu kimia analisis dan analisis pengujian laboratorium. Itu. Kalau yang kimia analisis 4 tahun. Nah, khusus untuk yang jurusan pertanian, Iya. itu adalah agribisnis tanaman. Iya. Konsentrasinya adalah agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Itu. Untuk jurusan di SMK Negeri 2 Batu sendiri itu, SMK 2 Batu berdiri mulai tahun 2003. 2003 ya? Kebetulan pendiriannya itu di tanggal 15 September. Nah, itu. Jadi sudah kurang lebih hampir berapa? Sudah 20 tahun ya. Iya. SMK Negeri 2 Batu jurusan pertanian ini berdiri. Berarti ini sudah kurang lebih 20 tahun ini ada jurusan pertanian di SMK Negeri 2 Kota Batu. Betul, ini ya Bu betul. Neni ya. Nah, Iya, ini betul. berarti sudah dari waktu-waktu dari tahun ke tahun ini sudah banyak mencetak para petani-petani milenial ini ya. Kira-kira begitu ya Bu Neni. Betul, betul Bapak-bapak sekali. ya. Ya, betul. Oke, kira-kira untuk minat dari calon siswa untuk masuk di jurusan pertanian tuh seperti apa sih? Sebetulnya kalau minat di bidang pertanian ini karena anak sekarang itu nggak mau ya terjun ke pertanian karena Takut kotor, takut kotor, ya. terus kemudian Tapi, mereka beranggapan bahwa nanti keluar itu sebetulnya kita beranggapan punya SIM, Iya. ya bukan surat izin macul seperti Bukan, itu, ya. bukan mendapatkan SIM saja Iya, ya, tapi- surat SIM bukan SIM A, SIM C itu Iya. artinya SIM ini di SMK Negeri 2 Batu khususnya di jurusan pertanian itu punya singkatan surat izin macul, bukan seperti itu. Akan tetapi
sebetulnya prospek kerja kemudian bidang jurusan-jurusan di pertanian ini sangat luas sekali, kemudian Betul. banyak yang membutuhkan seperti itu. Karena apa? Kita punya semboyan no farm, no food, no future, seperti itu. Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya seperti ini, tanpa adanya petani, tanpa adanya kita tidak bisa menghasilkan makan, ya tidak Betul. bisa makan, seperti itu ya. Terus kemudian tidak ada kehidupan seperti itu. Sebetulnya kunci utama itu adalah di pertanian, seperti itu. Berarti itu juga salah satu slogan yang ternyata juga sering kali diterapkan ke anak-anaknya di Betul, sini mungkin ya Bu betul, Neni ya. betul ya. Itu Oke. slogan yang memang kami berikan ke anak-anak untuk bisa memberikan motivasi anak-anak bahwa dunia pertanian itu tidak adalah sempit, sehingga mereka bisa mencintai di pertanian seperti itu. Tapi bagaimana sih cara dari SMK Negeri 2 Batu ini untuk memberikan pengertian gambaran kepada anak-anak didik bahwa mereka tuh loh harus cinta dengan pertanian gitu. Karena kalau nggak ada bertani tuh nggak mungkin kita bisa menghasilkan apa itu beras, sayur dan lain sebagainya. Betul begitu kan Ya, Bapak ya? betul, betul. Bagaimana sih caranya SMK 2 Batu memberikan hal-hal seperti itu? Saya nambah lagi ya, mungkin kalau anak sekarang itu memang dilema juga, karena tadi sama Bu Neni bahwa kalau masuk SMK itu mesti nanti istilahnya adalah dapat SIM, dalam artian surat izin macul, dalam artian seperti itu, sehingga anak-anak waktu itu untuk masuk ke SMK itu enggan. Karena apa? Itu tadi. Tetapi setelah masuk ke kita itu mereka mulai sadar bahwa mereka yang peroleh ilmu yang peroleh itu tidak seperti mereka bayangkan, cuma sekolah pertanian itu hanya macul, nanam, setelah itu selesai. Tapi di kita tidak. Kita ada beberapa teknik yang mungkin petani tidak mereka sering lakukan, misalkan ada yang istilahnya adalah materi Alsintan. Alsintan itu adalah Sebentar, apa itu Pak? pembelajaran tentang alat dan mesin pertanian. Sehingga kalau zaman sekarang itu alat-alat itu memang sangat diperlukan bagi Iya. petani kita. Iya. Contohnya sekarang itu yang kita kesulitan misalkan dengan menggunakan tenaga manusia untuk mencangkul, di kita sekarang tidak mencangkul tapi menggunakan yang namanya hand traktor. Itu masuk dalam Alsintan itu tadi ya? Iya, itu adalah Kemudian? pembelajaran khusus untuk penggunaan alat-alat mesin khususnya untuk pertanian. Begitu juga yang lain ya, misalkan penyiraman, terus cara penggunaan alat yang lain itu ada materi khusus untuk alat-alat yang lebih modern seperti itu. Sehingga jangan khawatir kalau misalkan nanti misalkan anak SMK punya pertanian masuk ke sini cuma dapat pembelajaran macul, tapi kita menggunakan teknologi yang cukup modern seperti itu. Baik, untuk pengenalan dari Alsinta alat mesin dan pertanian itu di kelas berapa diajarkannya? 10 tadi ya? Oke. Untuk pembelajaran Alsintan itu sudah mendapatkannya di kelas 10. Kelas 10 itu kelas 1 ya. Iya. Memang di sini ketika di kurikulum Merdeka itu dasar-dasar agribisnis tanaman itu diperolehnya di kelas 10. Akan tetapi mereka tidak hanya memperoleh dasar-dasar, akan tetapi mereka juga anak-anak itu sudah secara teknis mempelajari praktek langsung bagaimana penggunaan peralatan itu, kemudian teknologi-teknologi yang ada di pertanian. Jadi di pertanian sendiri itu juga tidak hanya di Alsintan saja. Tadi Pak Bambang menyebutkan ada teknologi bagaimana penyiraman. Iya. Kita sudah memakai IoT. Kemudian Yang seperti apa itu Ibu? IoT itu sistem penyiraman, ya. Misalnya penyiraman dengan teknologi Android. Iya. Proses penyiraman, kemudian pakai solar cell juga, tenaga matahari itu untuk menggerakkan mesin penyiramannya seperti itu. Itu maksudnya menggunakan teknologi Android yang seperti apa? Apakah mungkin nanti dia mengatur jamnya kapan untuk apa atau bagaimana? Betul, Itu betul, gimana? Mungkin betul. bisa dijelaskan Bu? Untuk sistem IoT Ini. sendiri itu jadi ada di greenhouse ya, proses penyiraman airnya itu kapan saat akan menyemprot seperti Iya, itu betul. dikendalikan dari Android.
di mana di situ diproses berapa menit sekali atau berapa detik sekali itu sudah diatur di aplikasi Android itu tadi. Jadi bisa Berarti dikendalikan, tidak perlu anak-anak itu menyiram ke lahan seperti itu, enggak perlu. Artinya bisa dikendalikan mungkin ketika pas libur atau gimana bisa dikendalikan dari Android Berarti tadi. itu menggunakan teknologi e-commerce begitu ya, lebih ke aplikasi mungkin ya? Iya, Iya, aplikasi ya. di Android itu, betul. Itu milik dari SMK 2 sendiri atau bagaimana? Iya, betul. aplikasi. Milik SMK 2. IoT tadi ya namanya Iya, ya? iya. Oke, baik. Internet of Things. Kalau boleh tahu untuk IoT sendiri ini sudah berapa lama sejak berdirinya SMK 2 Batu ini? Kebetulan kalau IoT ini 2 tahun ini karena sesuai dengan perkembangan zaman Iya. sih, maka untuk menarik minat siswa itu loh bahwa pertanian itu tidak melulu di lahan, akan tapi ada teknologi-teknologi baru yang memang sesuai dengan sekarang ya semuanya anak-anak itu pakai Android ataupun pakai gadget seperti itu, sehingga bisa menarik motivasi anak untuk bisa mencintai pertanian. Baik, ini perbincangan tentang IoT masih belum selesai nih Bapak-Ibu sekalian, nggak apa ya, ini Iya, dibahas iya. lagi nanti ya. Oke, Di segmen yang oke. kedua, mau ada yang lewat, tetap dalam program acara Ngobrol-Ngobrol Santai setelah yang satu ini usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai di segmen yang kedua pemirsa, dan kita masih membahas pendekatan bertani bagi generasi milenial ya. Utamanya generasi milenial yang ada di SMK Negeri 2 Kota Batu. Ngoten nggih. Oke. Seperti itu pemirsa ya. Saya mau beralih ke pertanyaan selanjutnya, tapi sebelum saya bertanya, tadi saya ada yang sempat tersendat ya soal IoT tadi. Jadi itu sejenis aplikasi begitu ya Bu ya? Ya, sebetulnya itu adalah sejenis aplikasi yang dihubungkan dengan internet, kemudian ada di Android, kemudian dihubungkan dengan sistem penyiraman ataupun pengaturan suhu. Ya, di situ di IoT itu di Android itu sudah ada di setting itu mau berapa lama proses penyiramannya, kemudian berapa suhu yang bisa diterima, Iya. seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi lebih ke merimain tuh alarm gitu ya untuk Iya, kapan iya. betul, disiram, betul, betul, kapan betul, anu dan lain betul, sebagainya betul. begitu Iya, ya, betul, Pak ya. betul. Baik, saya mau bertanya kembali ini tentang jurusan nih ya. Kira-kira nih ya di jurusan pertanian ini Bapak Ibu sekalian, apakah ada spesialis jurusan dan apa sih bedanya dengan jurusan biologi itu? Mungkin gini ya, sebenarnya kita itu tidak jauh menyimpang dari biologi, cuma dari biologi itu kita ambil misalkan di pertanian, sehingga biologi yang kita pakai di pertanian itu adalah biologi tentang misalkan anatomi Iya, anatomi. atau zoologi. Mhm. Nah, zoologi ini berhubungan erat dengan, termasuk tadi saya sampaikan awal tadi, dengan jenis-jenis hama, itu termasuk di zoologi. Terus anatomi termasuk spesifikasi dari tanaman-tanaman. Sehingga arahnya kalau di bidang biologi itu memang untuk di agribisnis tanaman itu arahnya ke zoologi dan anatomi tumbuhan. Tapi itu juga kalau anatomi tumbuhan itu juga diajarkan di kelas berapa itu biasanya? Oke, saya nambahkan ya. Kebetulan untuk mata pelajaran kalau di kurikulum Merdeka ini kan mata pelajaran biologi itu tidak bisa berdiri sendiri. Sekarang berganti ke IPAS. Sudah IPAS. komplit lagi ya. IPA itu ada fisika, biologi, kimia seperti itu. Nah, kalau ketika kurikulum 2013 sebelum kurikulum Merdeka itu ada mata pelajaran biologi berdiri sendiri seperti itu. Diberikan ketika kelas 10 sebagai dasar. Nah, untuk mata pelajaran biologi sendiri ini merupakan mata pelajaran dasar dari anak-anak untuk bisa mengetahui yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang tentang fisiologi, anatomi, tentang tumbuhan itu sendiri. Betul. Nah, jadi masih ada kaitannya. Kan tapi perbedaannya kalau di pertanian sendiri itu sudah mengarah ke arah budidaya. Oke, Ya, budidaya ya. budidaya jadi mulai dari hulu sampai ke hilir, Hilir. dari proses awal sampai ke akhir sampai ke pemasaran gitu di pertanian.
Berarti sebetulnya itu juga masuk dalam materi dasar ya? Iya, Iya. betul, Di kelas betul, 10 betul. berarti ya? Betul, Iya. betul. Oke, baik. Saya mau bertanya kembali ini terkait di SMK 2 ini ya Pak Ibu sekalian ya. Selain mata pelajaran yang sesuai dengan kurikulum, apakah ada sih materi khusus dalam rangka sistem pembelajaran merdeka? Kalau materi secara khusus ke pembelajaran merdeka itu sebetulnya tidak ada. Sebetulnya sebelum kurikulum merdeka di jurusan agribisnis tanaman, khususnya ATP ya, tanaman pertanian, ini sudah memberlakukan kurikulum merdeka. Artinya Oke. anak-anak itu ketika pembelajaran produktif istilahnya itu ya, kalau di mata pelajaran pertanian itu di jurusan itu adalah mata pelajaran produktif, itu sudah menerapkan itu. Anak diberi kebebasan, bukan berarti kebebasan dalam artian tanda kutip bebas semaunya, enggak, artinya memilih apa yang mau ditanam. Contohnya di sayur itu ya, kita menyediakan berbagai macam sayur. Anak-anak sudah diberi ini ya, apa gambaran ini sayur yang masa panennya sekian, kemudian ataukah buah dan sebagainya. Itu anak-anak sudah diberi pilihan itu. Oh, saya ingin menanam sayur misalnya sawi, andawi, seperti itu. Jadi kita sudah membentuk kelompok-kelompok seperti itu. Kemudian untuk teknik pengerjaannya kita buat kelompok sehingga anak itu punya tanggung jawab sampai dia itu berhasil sampai panen seperti itu. Itu yang dinamakan dengan, sebetulnya kita sudah menerapkan Merdeka Belajar itu sebelum adanya kurikulum Sebelum merdeka. ada kurikulum merdeka ini Betul. sebetulnya siswa-siswi di sini sudah menerapkan kurikulum Iya, merdeka istilahnya. gitu ya. Iya. Sebetulnya kita pembelajaran di produktifnya juga demikian gitu. Kita kolaborasi antara guru mata pelajaran produktif dengan mata pelajaran yang lain, yang non produktif. Jadi kalau mata pelajaran non produktif misalnya bahasa Inggris, kemudian matematika, terus kemudian apakah agama, itu kolaboratif dengan jurusan di pertanian. Jadi misalnya kalau bahasa Inggris, berarti bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris secara umum, akan tetapi sudah mengarah ke pertanian. Misalnya salah satu contoh bagaimana cara penggunaan laboratorium SOP-nya, itu nanti bahasa Inggrisnya mengarah ke situ, seperti itu. Kemudian tentang identifikasi tanaman di bahasa Inggrisnya juga sudah menerapkan nama Indonesianya sawi, di bahasa Inggrisnya apa, terus kemudian bagaimana proses pengolahan lahan sampai panen itu prosedur-prosedurnya juga menggunakan bahasa Inggris. Itu salah satu contohnya. Itu. Berarti untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu juga masuk dalam yang non produktif ya? Iya, Atau betul, non-produktif betul, ya? betul, betul. Baik, tadi kan dijelaskan Mbak, Ibu Neni kan menjelaskan bahwa sebetulnya sebelum ada kurikulum merdeka di SMK Negeri 2 ini sudah menerapkan isi-isi dari yang ada di kurikulum merdeka itu kan, Iya, betul. dengan cara belajar kelompok dan sebagainya. Iya, betul. Nah, untuk ketika mereka berkelompok untuk mengerjakan sebuah tanaman hingga ia menjadi panen, itu biasanya berapa kelompok? Per kelompok berapa orang sih dalam satu kelas? Gini ya, memang tadi sama Bu Neni betul, sebelum kita melakukan action di lapangan itu memang kita tawarkan ke anak-anak, maunya kamu itu misalkan sayur itu mau nanam apa, sehingga dalam satu kelas itu ada beberapa jenis sayur yang bisa kita tanam. Karena kadang kemauannya anak-anak kan beda-beda, ada yang kepingin ini, kepingin itu dan lain, sehingga paling tidak dalam satu kelas itu bisa terjadi 4-5 kelompok untuk dalam satu komoditas. Nah, itu pun memang kita ajarkan bagaimana mulai dari persiapan lahannya, nanti perawatannya, atau mungkin nanti sampai mungkin bagaimana cara memasarkan, itu memang sudah saya disuruh untuk memikirkan. Kira-kira kalau misalkan tanaman ini arahnya kemana, kalau misalkan tanaman ini, itu memang sudah kita ajarkan seperti itu, sehingga anak-anak pada saatnya nanti tidak kebingungan pas panen atau mungkin pas panen raya harus jalan kemana, itu sudah tahu. Nah, itu Tahu memang arahnya ya. arahnya seperti itu, sehingga anak-anak kita beri kebebasan untuk memilih komoditas-komoditas yang mereka sukai, seperti itu. Itu biasanya lebih banyak ke milih tanaman apa mereka ketika mereka memberikan tugas? Sesuai passionnya anak-anak kan, di sini kan ada tanaman hias, tanaman pangan, kemudian tanaman buah, kemudian tanaman sayur seperti Iya. itu ya. Kemudian di tanaman hias sendiri kan ada terbagi lagi ke
anggrek seperti itu. Kebetulan kita juga punya Tevanya. Kemudian dari satu kelompok itu setiap anak juga punya passion sendiri-sendiri. Oke. Oh, anaknya suka passionnya ke proses pengolahan. Kemudian ada anak yang passionnya saya passion penjual seperti itu. Kemudian ada lagi Marketing, anak yang passionnya ini aja, saya bagian ngemas seperti Packing itu ya. ya, packing Packing, seperti itu. Jadi kita sudah di kurikulum merdekanya, jadi sudah pembelajaran itu sudah mengikuti kemauan siswa seperti sendiri ya. itu. Baik. Minat siswa gitu. Betul, oke. Sekarang saya mau ngobrol soal pendekatan ini Bapak Ibu sekalian ya. Kira-kira untuk pendekatan yang dilakukan sekolah ini agar siswa-siswi ini benar-benar cinta akan pertanian itu menggunakan pendekatan seperti apa ini? Langsung aja ya, mungkin kalau kebetulan saya itu orang lapangan, sehingga dalam hal pendekatan itu tidak kesulitan. Karena hampir tiap hari atau mungkin istirahat itu saya selalu berkomunikasi dengan anak-anak, sehingga saya paling tidak sedikit banyak tahu keinginannya anak-anak. Nah dari situ itu kita paling tidak juga harus menyiapkan. Oh kalau di sekolah nggak ada seperti ini, tapi anaknya kepingin seperti ini, bagaimana caranya? Nah itu pendekatan-pendekatan yang mungkin sering saya lakukan seperti itu, sehingga paling tidak saya mungkin selaku kaprokli di jurusan tahu kebutuhannya siswa untuk ini harus ini. Nah mungkin nanti setelah itu baru kita koordinasikan dengan teman-teman yang lain. Mungkin itu. Berarti Bu Neni bisa menambahkan? Kalau pendekatan lain selain pendekatan di luar jam, jadi pendekatannya itu kita awal menggali informasi ke anak-anak, latar belakang anak-anak itu seperti apa, latar belakang orang tuanya. Nah kebetulan untuk latar belakang anak-anak sendiri itu mayoritas adalah dari keluarga petani seperti itu. Nah, berarti jadi pendekatan itu digali dari proses awalnya, latar belakang itu, kemudian sehingga anak-anak benar-benar bisa mencintai di pertanian itu sendiri. Gitu. Oke, luar biasa. Berarti ini pendekatannya juga salah satunya harus mengetahui latar belakang anak-anak itu sendiri, Bapak sekalian ya. Baik, ini dijelaskan lagi nanti ya, mau ada yang lewat. Tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai, jangan kemana-mana pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Ngobras Ngobrol Santai, dan kita masih bersama dengan Ibu Neni dan juga Bapak Bambang ya. Masih semangat ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita masih membahas tentang pendekatan bertani bagi generasi milenial ya, seperti yang saat ini ada di SMK Negeri 2 Kota Batu. Baik, berarti ini latar belakang dari orang tua anak-anak di sini adalah mayoritas sebagai petani begitu. Betul. Kira-kira berapa kalau dipersentasekan? Ya, hampir 90% lah. Hampir 90%. Ya. Luar biasa ini pemirsa ya. 90%, ya. Berarti ini kebanyakan petani asli ya? Bukan. Oh, bukan. Kebetulan kan mayoritas juga berasal dari Kota Batu sendiri, siswa-siswinya, dan notabene Kota Batu itu adalah kota agraris juga, ya pertanian juga ya. Itu salah satu pendekatan ya, latar belakang kita bisa menggali latar belakang dari keluarga. Kemudian yang kedua, pendekatan yang kita lakukan ke anak-anak itu untuk bisa memunculkan motivasi bahwa Kota Batu itu adalah kota agraris yang sudah dikenal oleh beberapa kota ataupun mancanegara bahwa kita itu terkenal akan pertaniannya. Siapa lagi yang tidak melanjutkan, meneruskan kalau bukan anak-anak atau generasi petani milenial seperti itu, ya. Sehingga akan menggugah anak-anak itu bisa mencintai di pertanian. Oke. Baik, saya mau bertanya ke pertanyaan selanjutnya ini. Nah, ini ketika era milenial ini ya, bentuk pertanian tentunya juga mengalami perubahan dari tradisional ke modern. Betul nggak sih gitu? Betul sekali. Betul ya. Dan memang di era milenial ini paling tidak kita harus istilahnya mengikuti perkembangan teknologi, di mana dengan adanya teknologi diharapkan petani ini tidak mengerjakan secara tradisional, tapi dengan menggunakan teknik-teknik yang mungkin lebih meringankan.
Contohnya sekarang tadi saya sampaikan pengolahan tanah. Kalau tradisional masih menggunakan peralatan tradisional dengan menggunakan cangkul, sekarang sudah menggunakan hand traktor. Sekarang menggunakan hand traktor ya itu Pak? Ya, sudah menggunakan hand traktor. Begitu juga hand traktor itu tidak hanya membuat bedengan, tapi juga langsung membuat bedengan sekalian. Sehingga dalam pengolahan itu tidak banyak tenaga yang dibutuhkan, tapi sekali menggunakan alat sudah bisa beberapa kegiatan terlewati seperti itu. Tadi itu masuk dalam itu ya Alsinta tadi itu Iya, ya? Oke. termasuk dalam materi Alsinta tadi. Secara prakteknya itu diajarkan di kelas berapa kalau di SMK 2 ini Pak? Kalau kebetulan tadi Bu Nai sampaikan itu pada dasarnya itu masih kelas 10, tapi Kelas 10 ya? pada kelas 11, 12 itu kita sudah nggak harus banyak memberi pembelajaran, tapi mereka sudah paham betul. Oh ini harus menggunakan alat ini mereka sudah mulai mengetahui apa yang harus mereka gunakan. Baik, mungkin Jadi sistem pembelajaran sudah aplikatif, gitu. Jadi di kelas 10 tidak hanya mempelajari ini, tapi langsung action. Penggunaan misalnya tadi Alsintan, hand traktor, jadi ya langsung aplikatif, action di lahan, mengolah lahannya dengan menggunakan hand traktor. Tanpa kita harus merintah pun mereka sudah paham, oh ini harus dipakai hand traktor atau mungkin apa, itu mereka sudah menjalankan sendiri. berarti siswa SMK 2 Batu ini udah pinter-pinter ya? Iya ya. Mereka sudah tahu harus jalan kemana tanpa Bapak Ibu guru harus pandu lebih detail begitu ya. Oke, baik. Ini kan hampir 90% mayoritas anak-anak didik di sini orang tuanya berprofesi sebagai petani gitu kan Bapak Ibu sekalian ya. 10%-nya apa profesinya? Ya ada Minoritasnya. negeri, ada ya pegawai swasta, seperti pegawai-pegawai begitu ya Bapak Iya. sekalian ya. Oke. Berarti ini kebanyakan memang anak-anak didik dari SMK Negeri 2 Batu ini memang nantinya akan betul-betul dicetak menjadi petani yang mandiri begitu ya. Ya Harapannya mudah-mudahan seperti itu, karena memang untuk petani milenial itu kan juga harus mengikuti perkembangan. Nah, di petani milenial itu tidak, istilahnya kalau jadi petani itu kan tidak keterikatan dengan yang lain, misalkan dengan seperti kita di kantor itu kan harus mengikuti aturan-aturan seperti itu. Tapi kalau di petani milenial ini diharapkan mereka yang seperti itu punya kebebasan, cuma harus bisa mengatur waktunya aja, seperti itu. Memanage waktunya harus bisa begitu ya. Oke, saya mau bertanya lagi nih tentang bentuk modernisasi Bapak Ibu sekalian. Kira-kira ini ya, cara atau bentuk modernisasi apakah sih apakah selamanya ini bisa diterapkan dalam pertanian yang sudah berjalan secara tradisional? Bisa nggak sih kira-kira? Ada modernisasinya. Jadi kalau kebetulan di anak-anak ini kami ajarkan bahwa pertanian itu tidak hanya di lahan, akan tapi kita juga bisa menggunakan sistem hidroponik. Kemudian juga berada di laboratorium. Bahwa salah satunya adalah contohnya adalah penanaman secara kultur jaringan, menghasilkan bibit-bibit tanaman yang tidak perlu menggunakan, untuk menghasilkan bibit itu tidak harus menggunakan media tanah seperti itu. Jadi kalau kultur jaringan mereka pembelajarannya proses pertanian ada di dalam lab kultur gitu. Kemudian kalau yang hidroponik ya tentunya media yang digunakan anak-anak tidak menggunakan media tanah kan, tidak juga berada di lahan berbecek-becek berkotor-kotor, tidak, akan tapi menggunakan sistem hidroponik itu di dalam greenhouse. Kemudian media yang digunakan adalah air, kemudian pakai aliran secara IoT tadi, proses penyiramannya seperti itu. Baik, Ibu Neni pernah nggak sih mungkin mendengarkan cerita dari anak-anak didik di sini bahwa mereka itu sudah mendapatkan ilmu-ilmu baru yang akhirnya itu ingin mereka terapkan di rumah atau mungkin di lahan pertanian orang tuanya, mungkin begitu kan lah. Kalau di sini kan diajarkan menggunakan kultur jaringan, kemudian apa itu hidroponik dan lain sebagainya gitu kan. Namun berbeda dengan mungkin para orang tua dari siswa-siswi di sini itu mungkin yang telah memiliki, mungkin orang tuanya punya lahan sendiri atau lain sebagainya begitu kan. Mereka pernah nggak sih bercerita, Bu saya tuh loh di rumah juga sebetulnya mau ngajarin nih lo ke orang tua saya, kalau ini lo
ternyata bisa loh Pak Bu ini pakai hidroponik pakai gini-gini. Ada sih cerita-cerita gitu, mungkin cerita ada. lucu gitu. Ada cerita. Oh, gimana? Kebetulan anak-anak ini karena tadi backgroundnya anak-anak dia adalah petani juga, dia juga bercerita, Bu, ini saya juga sudah mengembangkan sistem hidroponik di rumah. Nah, Kebetulan mereka ketika mencoba di rumah, bekerja dengan orang tuanya menerapkan di rumah, dia upload, oh Bu ini, terus kemudian upload ini, Bu ini kurang apa, ini ada permasalahan apa, ini anak-anak sharing seperti itu, sehingga ilmunya itu juga benar-benar di ini. Apalagi alumni ya. itu, apalagi alumni ketika keluar dari SMK Negeri 2 Batu kemudian juga bekerja di bidang pertanian seperti itu, ketika ketemu ini ternyata benar ya apa yang sudah diajarkan Bu Neni dan Bapak Ibu guru di jurusan ATPH itu benar-benar bisa kami terapkan seperti itu. Berarti dari cerita alumni pun juga sama ya? Iya, mereka sama, anggapannya betul. Dan saya juga nambah sedikit ya, memang kita di sini itu sebagai tempat pembelajaran, sehingga kalau misalkan tadi disampaikan Bu Neni ada beberapa siswa yang mencoba di rumah, memang betul dilakukan, dan juga di sini juga kadang digunakan sebagai tempat eksperimen mereka. Pak, saya mau nyoba lab ini. Itu, Iya. Di lab ataupun yang praktek di lapangan. Itu mereka sebagai eksperimen. Pak, saya mau coba ini, sehingga nanti kalau misalkan saya di lahan di rumah itu sudah nggak harus coba-coba lagi, silakan. Kalau mereka mau seperti itu, kita hanya dampingi saja. Nanti kalau misalkan kurang apa mereka juga tidak suka-suka tanya ke kita, sehingga nanti misalkan tadi sampaikan Bu Neni di rumah ada yang sudah misalkan sudah coba hidroponik, itu sudah nggak canggung lagi, dan juga tidak harus mencoba-nyoba. Tapi kalau di kita kan nggak masalah, misalkan di sini tempat pembelajaran, walaupun untuk mencoba ada kegagalan pun saya kira tidak masalah. Tidak masalah seperti itu. Oke. Apalagi ini juga di SMK Negeri 2 Batu ini jurusan ATPH juga mengajarkan tentang pertanian organik. Di mana pertanian organik itu salah satu pertanian yang penggunaan bahan-bahan yang bukan bahan-bahan kimia. Seperti pestisidanya bukan dari bahan kimia, pupuknya juga bukan dari bahan kimia, seperti itu. Anak-anak itu kita ajari di situ, dan itu bisa diterapkan ke anak-anak di rumah. Artinya disampaikan ke orang tuanya, ini loh pakai pestisida organik saya sudah diajari. Pestisida ramah lingkungan. Iya betul, organik kita nyebutnya organik. Nah, kemudian pengelolaan sampah, kompos dijadikan kompos, baik itu kompos padat ataupun kompos cair, seperti itu anak-anak sudah mendapatkan ilmu itu. Apalagi sekarang Kota Batu kan terkena bencana sampah ya, itu artinya anak-anak sebetulnya sudah mendapatkan proses pengelolaannya seperti apa. Kalau dari pengelolaan apa itu untuk pemanfaatannya ya, ini mau ada yang lewat Ibu Neni juga Pak Bambang ya. Tetap dalam program acara ngobrol-ngobrol santai, jangan kemana-mana pemirsa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai, dan kita masih berada di ruangan perpustakaan apa namanya Bu ini? Perpustakaan Semakanda. Semakanda SMK Negeri 2 Kota Batu pemirsa ya. Baik, kita masih berbincang tentang pertanian di era milenial tentunya, dan khususnya di SMK Negeri 2 Kota Batu ini Bapak-Ibu sekalian ya. Baik, tadi saya berbincang terakhir terkait organik ya. Pemanfaatan sampah-sampah yang akhirnya berhasil dijadikan pupuk organik ya, seperti itu ya. Biasanya pemanfaatan yang jadi sampah apa yang jadiin pupuk di sini? Langsung aja, kebetulan kami ini menuju ada kegiatan khusus yaitu tentang adiwiyata, sehingga yang namanya sampah ini sudah kita pilah mulai dari hilir sampai dari ke hulu, itu sudah kita pilih sesuai dengan jenisnya. Dan kebetulan kalau kita itu khususnya di pertanian itu memanfaatkan limbah-limbah sampah organik, misalkan sisa-sisa makanan atau mungkin daun-daun di sekitar kita itu kita gunakan untuk kompos yang nantinya dikembalikan lagi untuk pupuk tanaman. Nah, sisa-sisa sampah basah itu kita sendirikan. Nah, dari situ nanti kita bisa ambil
airnya Iya. atau lindinya itu untuk pupuk organik cair, seperti itu. Sehingga apapun yang ada di lingkungan kita, khususnya di SMK Negeri 2 ini, nggak ada yang tersisa kecuali sampah-sampah yang mungkin B3, yang mungkin nggak bisa residunya. Nah, residunya itu yang mungkin baru kita buang. Tapi yang khususnya untuk di kita itu memang dengan area yang cukup luas ini, dengan banyaknya dedaunan yang ada sekitar itu, kita manfaatkan untuk pupuk, yaitu pembuatan kompos. Pembuatan kompos ya. Iya. Berarti ini dari anak-anak di sini juga sudah bisa membuat pupuk kompos Kompos, sendiri. ya. Betul. Oke. Terus kemudian ini juga kami tambahkan ketika anak-anak sebelum mengolah lahan, itu Iya. kan proses sanitasi. Ya. Sanitasi. Nah, di situ kan ada rumput-rumput yang nantinya akan mengganggu tanaman. Itu tidak kita bakar, kita bukan akan, tapi kita benamkan lagi, nanti bisa akan membantu memproses penyuburan tanah seperti itu. Jadi, istilahnya pupuk hijau yang Ya, bisa pupuk hijau. dimanfaatkan dari rumput-rumput yang tidak berguna itu digunakan sebagai pupuk hijau seperti itu. Dan itu juga berlaku untuk semua lahan di sini ya. Iya. Dan Betul, betul. untuk penanaman lain juga semuanya rumputnya nggak dibuang tapi dibenamkan lagi Iya, begitu betul. ya. Itu Iya. adalah salah satu teknik pengolahan lahan di awal itu. Dan itu berlaku untuk semua tanaman ya. Maksudnya misalnya kita mau nanam ABC itu tetap ada Ya, rumput kalau tetap memang rumput. kita prosesnya. harus mengolah tanah itu memang diharapkan yang bekas rumput-rumput yang sebetulnya harus dibuang itu memang harus kita benam untuk menambah nutrisi pada saatnya nanti dibutuhkan oleh tanaman. Berarti sebetulnya rumput itu sebagai penambah nutrisi tanaman ya, Iya. ketika untuk tumbuh kembangnya tanaman nanti ya. Gitu. Akan tetapi kalau sudah ini ya, Kalau artinya sudah artinya bukan masih hidup rumputnya, akhirnya setelah kita babati seperti itu, proses sanitasi lahan, kemudian kita benam. benamkan. Oke, Gitu. seperti itu ya. Baik, saya mau bertanya kembali ini ya tentang laboratorium di SMK Negeri 2 Batu ini, apakah sudah tergolong memadai? Monggo. Memang yang namanya laboratorium itu saya kira kalau di bidang pertanian tidak hanya di ruangan, dimanapun tempat itu bisa kita gunakan untuk laboratorium. Contohnya tadi sudah saya sampaikan, misalkan di lab itu ada laboratorium khusus misalkan untuk kultur jaringan. Tapi di luar, lahan-lahan yang ada di sekitar kita itu bisa kita gunakan untuk laboratorium. Misalkan di area sayur itu bisa kita gunakan sebagai area laboratorium tanaman sayur. Begitu juga tanaman buah, tanaman hias, mungkin tanaman pangan sama seperti itu. Sehingga yang namanya laboratorium kalau menurut saya itu tidak hanya di dalam ruangan, tapi dimanapun yang bisa kita pakai untuk mengamati, melihat dan lain-lain itu termasuk laboratorium SMK. Berarti untuk laboratorium pertanian di SMK 2 ini sudah memadai, tergolong memadai atau enggak sebetulnya, Pak? Alhamdulillah sudah memadai. Sudah. Cuma itu tadi saya sampaikan oleh Bu Iva ya, kalau misalkan kita kurang memadai atau mungkin kurang apanya, kita bawa ke Dudi. Kira-kira yang lebih lengkap di sini. Lah itu kita nanti anak-anak bisa kita bawa ke sana. Jadi saya tambahkan untuk masalah laboratorium, jadi di sekolah kami itu untuk jurusan pertanian laboratoriumnya sudah memadai. Kebetulan kalau laboratorium yang ada di ruangan itu ada laboratorium kultur jaringan, kemudian ada lab benih, kemudian ada laboratorium pasca panen. Jadi pasca panen setelah panen itu kemudian proses pengemasan itu peralatan alhamdulillah kami cukup lengkap untuk peralatan yang ke arah proses produksi yang ada di laboratorium. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Bambang juga bahwa greenhouse itu bisa kami jadikan sebagai laboratorium. Kemudian lahan jeruk itu juga kami jadikan sebagai laboratorium juga karena proses perbanyakan tanaman secara vegetatif seperti itu. Kemudian greenhouse hidroponik itu juga kita katakan sebagai laboratorium. Seperti Berarti itu. greenhouse juga tergolong laboratorium. Laboratorium. Jadi juga. kalau di pertanian
bukan berarti laboratorium itu harus berada di ruang seperti itu. Jadi Tapi kalau di SMK di jurusan Batu ini pertanian lebih ke luar berarti ya. Iya. laboratoriumnya ada laboratorium dalam, ada laboratorium di luar. Seperti itu. Baik. Saya mau menyinggung tentang laboratorium pasca panen. Ini berarti setelah panen, maksudnya untuk pengemasannya bagaimana, pelabelan dan lain-lain, maksudnya Betul. seperti itu. Iya, Kalau di betul. SMK 2 bagaimana? Untuk yang pasca panen tuh aktivitas apa aja yang dilakukan di situ? Kalau pasca panen aktivitas artinya anak misalnya sehabis panen sayur, pakcoy seperti pakcoy. itu ya. Kemudian dibersihkan dulu dari kotoran tanah dan sebagainya, baru dibawa ke laboratorium pasca panen untuk proses grading, Apa itu? pengkelasan, Pemilihan, kemudian kelasan, sortasi. ukurannya. Tadi kan Oke. sortasi sudah di luar ya, sortasi pembersihan itu di luar, dibersihkan, kemudian baru masuk ke laboratorium pasca panen, di grading pengkelasan sesuai ukuran. Terus kemudian proses penimbangan, ya. Terus kemudian proses pengemasannya, di wrapping, ataukah proses dikasih labeling seperti itu di laboratorium pasca panen. Oke. Di pasca panen ini kalau yang di SMK 2 Batu ini untuk yang tanaman jenis tanaman sayur, untuk pengemasannya seperti apa? Kalau pengemasan tanaman sayur sesuai dengan permintaan pasar juga. Iya. Kalau misalnya apakah hanya diikat sesuai dengan jenis sayurnya ya, jenis sayurnya. Misalnya kalau tanaman sayur kangkung itu kan perlu diikat lah. Iya. Pengikatannya kita tidak pakai karet ataupun Nggak pakai rafia seperti itu Iya. enggak. Jadi pakai istilahnya solasi seperti yang ada di supermarket itu. Oke, sudah pakai isolasi berarti ya? Iya. Ya, Di isolasi SMK 2 Batu ini ya? vegetable itu ya. Kemudian kalau yang sayur seperti brokoli atau apa di wrapping. Wrapping. Ya, Oke, seperti udah ya. pakai Jadi wrapping berarti iya ya? betul, seperti Luar yang ada di biasa. supermarket seperti itu. Oke, kalau untuk seperti buah-buahan begitu, apakah juga mungkin ditaruh di apa tuh kayak mika gitu atau gimana kalau packingnya di SMK 2? Packingnya ada yang di jaring itu. Jaring? Ya, terus kemudian juga ada di foam gitu, di wrap juga, tergantung jenis Permintaannya buahnya. dan permintaannya juga. Kita menyesuaikan dengan permintaan. Kalau yang sudah pernah ada request ke SMK 2 ini apa untuk yang tanaman buah-buahan itu? Apa? Pernah nggak? Sementara ini mungkin yang berjalan ya, ini sementara ini mungkin untuk buahnya adalah jambu. Buah jambu? Iya. Kalau buah jambu, sendiri, kristal. pengemasannya seperti apa di SMK 2? Kalau buah jambu itu kan per buah ya. Nah, setelah kita wrapping nanti kita lapisi dengan foam. Oke, Sesuai berarti permintaannya seperti itu. nanti kemasannya menggunakan wrap dan foam gitu ya? Foam jala itu lah ya. Baik. Berarti dari ada kultur jaringan, kemudian benih, pasca panen. Setelah pasca panen itu langkah selanjutnya di lab mana? Kalau pasca Atau- panen atau udah itu ke sudah- pemasaran. Langsung Ya, ke- itu iya. pasca panen itu sudah langkah terakhir dalam proses di budidaya pertanian. Baik, seperti itu berarti ya. Oke, saya mau bertanya lagi nih ya, untuk harapan dari SMK 2. Nih, kira-kira ini ya, yang menjadi harapan SMK 2 dengan jurusan pertanian ini tuh seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Monggo disampaikan. Kalau dari saya sih memang anak-anak itu saya harapkan setelah lulus itu paling tidak bisa menjadi contoh khususnya di bidang pertanian dengan mungkin teknologi-teknologi yang sudah kita berikan. Jadi seperti itu. Mungkin ada pesan-kesan ke siswa-siswi di SMK 2 dan juga pemirsa, monggo disampaikan Pak Abang. Kalau pesan saya memang kalau tidak ada petani bagaimana negara kita, karena pertanian itu adalah fondasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Saya kira itu. Terima Seperti kasih. itu. Terima kasih Pak Bambang. Ibu Siap. Neni monggo disampaikan. Untuk pesan dan kesannya untuk di jurusan agribisnis tanaman sendiri, khususnya untuk siswa-siswi kami, bahwa pertanian itu sangatlah luas, tidak melulu pertanian itu berada di lahan, karena dengan adanya pertanian maka semua kehidupan itu akan bisa berlangsung. Seperti slogan di SMK Negeri 2 Batu itu adalah no farm, no food, no future, seperti itu.
Baik, terima kasih atas informasinya Ibu Neni, Bapak Ya. Bambang. Saya doakan sukses selalu untuk SMK Negeri 2 Kota Batu ya. Dan semoga yang menjadi harapan-harapan Bapak Ibu sekalian untuk para siswa-siswi di sini semoga bisa terwujud dengan lancar. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan pemirsa Dharma TV yang di rumah. Akhir kata saya Anti dan kerabat kru yang bertugas mengucapkan mohon pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.